silakan Lionel. Halo, shalom Bang Elia. Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya Bang Elia untuk memberikan saya kesempatan untuk bertanya di sini. Ada ayat Alkitab yang saya belum mengerti di Lukas 16 ayat 1 sampai 13 gitu. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur gitu. Saya sih mengambil Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Ya. Saya mengambil kesimpulan dari teks itu seperti seorang bendahara gitu yang gimana ya, yang tidak setia kepada tuannya, yang korupsi gitu. Terus dia membagi-bagikan ke mungkin bawahannya kali supaya nanti dia ketahuan, jadi apa namanya? Mungkin dia dibantu gitu ketika ketahuan. Jadi saya di sini mau bertanya Bang Elia gitu, apakah kejahatan itu juga dibenarkan gitu? Mohon pencerahannya Bang. Perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini sulit dimengerti, tapi kita bisa sebenarnya mengetahui maknanya. Ini sering sekali digoreng oleh umat-umat sesat yang tidak beriman kepada Allah benar, melainkan yang beriman kepada batu. Mereka sering sekali menggoreng ayat ini untuk menjatuhkan iman Kristen. Tapi arti ayat ini apa? Di dalam ayat ini ada beberapa peran. Ada kreditur, ada debitur. Yang memberi utang sebagai pemilik atau pemiutang, dan juga sebagai yang berutang, yaitu si debiturnya. Maksud dari perumpamaan ini sebenarnya adalah harta yang dibebaskan oleh si debitur tadi. Bukan si debitur yang bebaskan, si bendahara itu membebaskan jadi harta yang dibebaskan oleh bendahara-bendahara itu kepada para piutang itu bukan miliknya, itu kan milik tuannya, dia hanya mengelola saja toh. Nah, bendahara itu tidak merasa rugi atau dirugikan kalau dia memberi kemurahan hatinya kepada para yang mengutang. Jadi ketika si bendahara ini memberikan kemurahan hatinya dengan memberikan diskon ya, dan memberikan sedikit keringanan utang bagi orang yang berutang, itu dia tidak mengalami kerugian ya, dan itu karena itu bukan uangnya dia gitu. Tapi sebaliknya, kalau bendahara itu melakukan itu, dia akan merasa aman ya. Karena apa? Karena dengan memberikan potongan, kita dalam tanda kutip sebut diskon, kepada orang yang berutang itu kepada tuannya, itu penting buat apa? Buat kedudukannya di masa yang akan datang ya, karena dia berbuat baik dalam tanda kutip dalam hal ini. Jadi perumpamaan yang tidak perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan Yesus di sini, bendahara yang tidak jujur, itu dia sedang menasehati murid-muridnya agar kita memberikan uang kita dan harta kita kepada mereka yang membutuhkan, agar apa? Ya, agar mereka mendapatkan penghargaan Allah. Dan Allah menyayangi mereka melalui tindakan mereka itu yang hidup di dalam Dia. Jadi Tuhan Yesus itu sedang menasihati murid-muridnya agar kamu menggunakan hartamu sebagai belas kasihmu kepada sesamamu, agar Allah menghargai kamu. Sama seperti kamu, bendahara itu yang berbelas kasih kepada orang-orang yang berutang ini, yang dengan demikian dia akan dihargai oleh orang-orang yang berutang kepada dia. Gitu. Jadi itu bukan tentang berarti kita bisa menipu lah, kita bisa berbohong lah, apa, bukan. Makna perumpamaan itu bukan di situ, tapi itu tentang kemurahan hati dan memanfaatkan kemurahan itu bagi kemuliaan Allah ya. Jadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan melalui ayat ini itu tidak menegaskan kita untuk tidak mengikatkan diri kita pada hal-hal yang duniawi, agar hal-hal yang duniawi sekalipun dapat kita gunakan bagi kemuliaan Allah melalui apa? Kemurahan hati kita, agar di masa di depan yang akan datang kita mendapat ganjaran dari kemurahan hati itu. Sebagaimana bendahara itu yang mendapatkan apa? Perlakuan yang baik ketika dia memberikan kemurahan hatinya dengan mengurangi utangnya
utang para debitur tadi, dan dia tidak dipermasalahkan. Begitu. Jadi esensinya itu adalah tentang kemurahan hati bagi sesama dan bagi siapapun. Gitu. Ya. Oke, gitu ya. Siapa namamu? Lina. Maksud gini Bang Elia, kan saya belum puas dengan jawaban Abang untuk sebentar saya untuk memberikan apa namanya gambaran gitu. Ada juga dulu teman saya bilang dia seorang pencopet, tapi dia itu pencopet untuk khusus orang kaya gitu. Jadi dia mengatakan misalnya dia mencuri 1 juta, itu seberapa lah bagi orang kaya gitu. Lebih baik kita memeras orang kaya daripada orang miskin gitu. Jadi aku menangkapnya gitu. Dari tadi maaf Bang Elia, saya belum mengerti, serius saya belum mengerti. Bukan itu maksudnya. Bukan berarti pencurian itu dibenarkan. Ya, ingat ini perumpamaan. Perumpamaan itu harus dijelaskan menurut makna perumpamaan itu. Jadi perumpamaan bendahara yang tidak jujur bukan menuntun kamu agar tidak jujur bisa mencuri untuk berbuat baik. Bukan begitu. Makna perumpamaan ini adalah untuk menggunakan kekayaan kita, menggunakan segala sesuatu yang ada pada kita untuk kemurahan hati kita, agar dengan demikian kita tidak dirugikan dan mendapatkan penghargaan dari mereka yang berotoritas. Sama seperti bendahara ini, dia memberikan kemurahan hatinya kepada orang-orang yang berutang itu, dia tidak dirugikan. Ketika dia tidak dirugikan, di satu sisi dia diuntungkan, yaitu apa? Dia tidak dituntut. Nah, orang yang bermurah hati kepada sesamanya, ya, dia tidak akan dirugikan. Dan dia akan mendapatkan penghargaan dari Allah. Itu yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Jadi bukan kamu bisa mencuri, yang kalau mencuri kamu mencuri orang kaya, lalu kamu pikir orang kaya itu dapat uangnya dari mana. Jadi nggak ada istilah kamu boleh mencuri orang kaya biar nanti kamu bagi ke orang miskin. Nggak ada itu. Ya, kamu berbuat baik dengan merugikan orang lain itu nggak benar. Kamu curi uang saya demi menyumbang sido, ya kamu berdosa terhadap saya. Dan kamu berdosa terhadap Allah. Apakah dosamu itu dipandang kebaikan bagi sido? Ya enggak. Kamu tetap berdosa. Ya, jadi ayat ini sama sekali tidak legitimasi kamu bisa berdosa untuk berbuat baik. Itu tidak pernah ada. Ya, esensinya itu tidak di situ, tapi tentang kemurahan hati. Sama seperti kemurahan hati si bendahara yang tidak jujur ini, untuk apa? Untuk meringankan beban para pemiutang, para yang berutang, dan dia sendiri tidak dirugikan. Dan kita pun kalau kita bermurah hati kepada sama kita tidak akan dirugikan, yang dengan demikian itu kita mendapatkan penghargaan dari Allah. Sama seperti bendahara itu akan mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang telah dilunas utangnya itu. Itu ya. Jadi maknanya nggak begitu.